Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai keserakahan VOC. Dari mulai dia menjadi kongsi dagang hingga akhirnya nanti membuat kolonial di Nusantara atau melakukan tindakan kolonialisme dan imperialisme begitu. Silakan untuk disiapkan buku sejarah dan pulpennya begitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, sebagaimana minggu kemarin kita bahas mengenai Peter Both atau Gubernur Jenderal pertama dari VOC di Indonesia, yang dimana sebelumnya Heeren atau Dewan 17 mengadakan atau melakukan perundingan bahwa harus ada gubernur jenderal begitu di Nusantara. Maka gubernur jenderal yang pertama adalah Peter Both begitu. Pada tahun 1614 Peter Both ini digantikan oleh gubernur jenderal Gerard de Reyns yang menjadi gubernur jenderal hanya 1 tahun begitu. Kemudian ketika berjalan 1 tahun, ia digantikan lagi oleh gubernur jenderal yang baru, yakni Lawrence Ryle. Kalau Lawrence Ryle ini menjabat sebagai gubernur jenderal VOC di Nusantara selama 4 tahun begitu. Pada masa jabatan Lawrence Ryle ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Oke. Nah, orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC itu memang cerdik begitu. Pada awalnya mereka bersikap baik kepada rakyat. Hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara juga berjalan lancar begitu. Bahkan sewaktu orang-orang Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Both yang Gubernur Jenderal pertama diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk membangun tempat tinggal di Jakarta begitu, atau Jayakarta waktu itu ya. Nah, sikap baik ke rakyat karena kita mempunyai budaya timur begitu ya, sopan, santun dan sebagainya. Sikap baik rakyat dan para penguasa satu tempat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Kemudian lama-kelamaan orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong begitu. Nah, setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara atau di Indonesia yang mempunyai keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia begitu ya. Nah, untuk memenuhi nafsu serakannya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini menimbulkan kebencian dari rakyat dan para penguasa lokal. Rakyat dan para penguasa lokal tidak mau diperlakukan semena-mena begitu ya oleh VOC. Tidak jarang perlawanan dari rakyat dan penguasa lokal terjadi. Nah, ada pada tahun 1618 Sultan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jakarta. Kemudian orang-orang VOC ini pindah menyingkir ke Maluku. Nah, setelah VOC hengkang dari Jakarta, pasukan Banten yang pada awal 1619 itu mengusir juga Inggris dari Jakarta. Nah, maka dengan demikian Jakarta sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Pada tahun 1619 terjadi pergantian gubernur jenderal dari Lawrence Ryle kepada Jenderal Jan Pieterszoon Coen atau JP Coen. Nah, dikenal sebagai jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Dia melihat VOC ini kan diusir dari Jakarta oleh Kesultanan Banten. Dia merasa bangsanya dipermalukan. Maka JP Coen mempersiapkan untuk balas dendam begitu. Dia mempersiapkan armada laut dengan 18 kapal mengepung Jayakarta. Jayakarta akhirnya dapat diduduki oleh VOC. Kota Jayakarta kemudian dibumi hanguskan, begitu dihancurkan oleh JP Coen pada tanggal 30 Mei 1619. Nah, di atas puing-puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru bergaya kota dan bangunan di Belanda. Kota itu dinamakan Batavia begitu. Yang awalnya Jayakarta dihancurkan dan dibikin lagi kota namanya Batavia.
atau kalau orang Nusantara ini menyebutnya Betawi begitu ya. Oke, lanjutnya. Oke. Nah, setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan, J.P. Coen semakin congkak dan kejam dalam menjalankan kekuasaannya di Nusantara. Adapun berbagai bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan politik divide et impera atau politik adu domba. Penguasa lokal dengan penguasa lokal lainnya diadu dombain gitu-gitu ya, biar keuntungannya buat dia. Begitulah Belanda atau VOC melakukan politik di Indonesia melalui politik divide et impera. Nah, kemudian Batavia atau Jayakarta dulunya senantiasa memiliki posisi yang strategis karena dia berada di pinggir laut. Kemudian Batavia dijadikan markas besar VOC. Semua kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari markas besar VOC di Batavia begitu. Nah, pengaruh dan kekuasaan VOC semakin meluas. Untuk mempertahankan kebijakan monopoli di setiap daerah yang dipandang strategis, maka armada VOC diperkuat, benteng-benteng pertahanan dibangun begitu. Sebagai contoh, banyak ada benteng Dorstad dibangun di Saparua, benteng Nassau di Banda, di Ambon sudah ada benteng New Victoria dan sebagainya. Begitu. Nah, jika kita memahami bahwa VOC akhirnya bukan hanya sebuah kongsi dagang yang berusaha untuk mencari untung saja, tetapi juga ingin menanamkan kekuasaannya di Nusantara begitu. Mereka pada akhirnya bertindak juga pada bidang politik, kemudian pada bidang bukan hanya bidang ekonomi begitu. Maka pada titik ini bercokollah kekuatan kolonialisme dan imperialisme dari VOC kepada warga Nusantara begitu ya. Nah, hari ini kita membahas mengenai pertama bahwa yang pertama itu Gubernur Jenderal yang pertama yang mendirikan atau yang diutus maaf ya. Yang pertama namanya Peter Bolt. Kemudian memang VOC sedikit agak menjadi kuat ketika Gubernur Jenderalnya dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen dengan berbagai kebijakan divide et impera dan lain halnya begitu. Untuk hari ini silakan untuk ditulis. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.